Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, saya Septi selaku host di podcast kali ini. Di episode kali ini kami akan membahas salah satu isu yang menarik sekaligus cukup kontroversial dalam dunia sistem informasi dan bisnis digital. Topik ini sering menjadi perdebatan karena di satu sisi SIM menawarkan kecepatan, ketepatan data, dan efisiensi biaya. Namun di sisi lain juga menimbulkan dampak sosial dan emosional yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, kami akan mendiskusikannya dari dua sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pro akan diuraikan oleh Mbak Eva, dan dari sudut kontra Mas Sandi. Agar kita bisa melihat isu ini secara lebih objektif dan kritis tanpa berlama-lama, mari kita mulai diskusinya. Kita mulai dari pernyataan bahwa efisiensi operasional melalui SIM dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Bagaimana pandangan dari sisi pro? Saya berpandangan bahwa penerapan SIM jelas meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan sistem yang terintegrasi, proses pelayanan menjadi lebih cepat, data pelanggan lebih akurat, dan keluhan bisa ditangani secara real time. Hal ini membuat pelanggan merasa kebutuhannya diperhatikan. Baik, sekarang kita dengarkan tanggapan dari pihak kontra. Saya setuju bahwa sistem membuat layanan lebih cepat, tetapi kepuasan pelanggan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan. Banyak pelanggan justru merasa kurang puas karena minimumnya komunikasi langsung, terutama ketika mereka menghadapi masalah yang kompleks. Menarik nih. Jadi di sini terlihat bahwa kecepatan layanan memang penting, tetapi interaksi manusia juga punya peran besar dalam membentuk kepuasan pelanggan. Lalu bagaimana jika efisiensi ini digunakan untuk memahami kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam? Namun, dengan adanya SIM, perusahaan dapat menganalisis data pelanggan secara lebih mendalam, seperti riwayat pembelian dan preferensi, sehingga layanan yang diberikan bisa lebih tepat sasaran. Apakah ada sisi lain yang perlu diperhatikan? Masalahnya, tidak semua pelanggan nyaman dilayani secara digital. Kelompok tertentu seperti pelanggan lanjut usia cenderung lebih menyukai interaksi langsung daripada berbicara dengan sistem atau chatbot. Yang terakhir, apakah profesionalitas layanan digital cukup untuk meningkatkan kepuasan pelanggan? Menurut saya, justru profesionalitas layanan itulah yang meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Profesional memang, tetapi rasa kedekatan emosional sering kali hilang dan itu juga mengaruhi kepuasan pelanggan dalam jangka. Dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa efisiensi operasional melalui sistem informasi manajemen memang mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dari sisi kecepatan, ketepatan, dan profesionalitas layanan. Namun, di sisi lain, kepuasan pelanggan juga dipengaruhi oleh interaksi manusia dan komunikasi langsung. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan penggunaan SIM dengan pelayanan personal agar kepuasan pelanggan dapat tercapai secara optimal. Kita masuk ke topik kedua mengenai dampak otomatisasi SIM terhadap tenaga kerja. Silakan dari pihak pro terlebih dahulu. Otomatisasi melalui SIM membantu perusahaan meningkatkan efisiensi kerja dan menekan biaya operasionalnya. Pekerjaan administratif yang sebelumnya dilakukan manual kini bisa diselesaikan lebih cepat dan akurat oleh sistem. Bagaimana pandangan kontra terhadap hal ini? Dampaknya kebutuhan akan tenaga kerja manusia menjadi berkurang, terutama pada posisi tertentu, dan ini berpotensi menimbulkan masalah sosial, seperti meningkatkan pengangguran. Apakah otomatisasi selalu berarti penghilangan tenaga kerja? Saya tidak sepenuhnya setuju ya. Menurut saya, SIM tidak menghilangkan tenaga kerja, melainkan mengubah perannya menjadi lebih strategis dan berbasis analisis.
perubahan peran tersebut tidak selalu berjalan mulus karena tidak semua tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan teknologi. Lalu bagaimana solusi agar tenaga kerja bisa beradaptasi? Oleh karena itu, perusahaan seharusnya menyediakan pelatihan agar tenaga kerja dapat beradaptasi dengan sistem baru. Tetapi pelatihan memerlukan biaya dan waktu yang cukup besar dan tidak semua perusahaan siap melakukan hal tersebut. Berdasarkan perdebatan yang telah disampaikan, otomatisasi melalui SIM terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Namun, penerapan sistem ini juga berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia, terutama pada pekerjaan yang bersifat rutin. Maka dari itu, perusahaan perlu menyiapkan strategis adaptasi seperti pelatihan dan pengembangan keterampilan agar tenaga kerja dapat bertransformasi dan tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi. Kita lanjut ke topik yang terakhir, yaitu mengenai dampak efisiensi digital terhadap pelayanan. Efisiensi digital melalui SIM itu membuat pelayanan lebih konsisten, cepat, dan minim kesalahan, sehingga kualitas layanan bisa tetap terjaga. Namun pelanggan sering merasa dilayani oleh sistem bukan oleh manusia sehingga pengalaman layanan menjadi kurang hangat. Apakah SIM masih bisa memberikan pelayanan yang bersifat personal? Sebenarnya SIM itu tetap memungkinkan ya personalisasi layanan melalui pemanfaatan data pelanggan. Ya, meskipun begitu, empati dan pemahaman emosional dari manusia tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh teknologi. Sebagai penutup topik nih, bagaimana posisi efisiensi digital dalam dunia bisnis? Di era digital ini efisiensi adalah kebutuhan agar bisnis dapat bertahan dan bersaing. Setuju. Tetapi keseimbangan antara teknologi dan nilai kemanusiaan harus tetap seimbang atau terjaga. Dari pembahasan topik ini, efisiensi digital melalui SIM memang memberikan konsistensi dan keandalan dalam pelayanan. Akan tetapi, ketergantungan yang berlebihan pada sistem berisiko mengurangi sentuhan personal dan empati dalam interaksi dengan pelanggan. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan untuk tetap mempertahankan peran manusia dalam pelayanan, sehingga efisiensi teknologi dapat berjalan seiring dengan nilai kemanusiaan. Dari diskusi ini, dapat kita pahami bahwa sistem informasi manajemen memberikan banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bisnisnya. Namun, penerapannya juga membawa konsekuensi sosial dan emosional yang perlu dipertimbangkan secara matang. Oleh karena itu, pengguna SIM sebaiknya tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan sebagai bagaimana penting dari sistem. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Semoga diskusi ini dapat menambahkan wawasan dan membuka sudut pandang baru bagi kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Selamatnya sudah akhir sekali. Terima kasih dan jumpa lagi.